Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Endas Wedus. Dan ini adalah part kedua ya. Gak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warga kembali ke rumah masing-masing. Tragedi seramnya di Tukungan Banger menjadi bincangan hangat. Keesokannya tidak disangka-sangka, kecelakaan terjadi lagi di tempat tersebut. Kali ini lebih mengerikan, seorang wanita jatuh terlindas ban truk di lokasi tersebut. Darah berceceran di mana-mana. Tidak seorang pun berani menolongnya. Polisi dan ambulan datang melakukan otopsi. Beberapa polisi melakukan bincang-bincang dengan sopir truk dan para saksi. Tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Konon cerita yang beredar, setiap kali warga yang melewati Tikungan Banger, bau tak sedap tercium di lokasi tersebut. Anehnya, jenazah korban sudah dikubur dan darah sudah dibersihkan. Imin dan Ustadz Rohim kembali berbincang, membahas Tikungan Banger. Mereka berdua memikirkan dengan serius. "Kang, info warga ning lokasi Tikungan Banger, kok iso mambu ra enak yo? Mambu busuk," ucap Imin. "Iya Min, aneh juga, padahal sudah dibersihkan semua. Apa masih ada yang ketinggalan jasadnya?" tanya Ustadz Rohim. "Sepertinya sudah bersih Kang, kemarin saya ikut bersihkan juga, udah aman. Bagian kepala yang hancur juga sudah dikumpulkan polisi," sahut Imin. "Besok malam kamu nemenin aku ke sana ya. Malam ini istirahat sama saya. Insya Allah terkuak semua masalah yang di sana," ucap Ustadz Rohim. "Besok pada Isya ya Kang?" tanya Imin. "Iya Min, habis Isya kamu ke rumahku ya," jawab Ustadz Rohim. "Assalamualaikum, Kang. Sudah siap?" tanya Imin sembari mengetok pintu Ustadz Rohim. "Waalaikumsalam, masuk dulu Min," jawab Ustadz Rohim sambil membukakan pintu. "Iya Kang," jawab Imin. Ustadz Rohim kembali masuk kamar, mungkin sedang mempersiapkan dirinya untuk menuju Tikungan Banger. "Mau ngopi dulu nggak? Atau langsung berangkat?" tanya Ustadz Rohim. "Langsung saja Kang, biar gak kemalaman," sambung Imin. Mereka berdua bergegas menuju lokasi Tikungan Banger. Nampak Ustadz Rohim lebih serius dari biasanya. Mungkin Ustadz Rohim tahu apa yang akan dia hadapi. Tidak lama setelah mereka melaju dengan motornya, akhirnya sampai di Tikungan Banger. "Min, kamu baca ayat kursi yang banyak ya. Ini agak mengerikan soalnya," perintah Ustadz Rohim. "Siap Kang, tapi aman kan ya?" jawab Imin. Ustadz Rohim mulai membacakan wirid. Di dekat batu besar Tikungan Banger, mungkin Ustadz Rohim tahu keberadaan tempat bersembunyi makhluk halus yang sering membuat warga kecelakaan. Wirid yang dibaca Ustadz Rohim nampak berbeda dari biasanya. Wirid ini lebih panjang dan asing di telinga Imin. Setengah jam Ustadz Rohim membacakan doa. Tiba-tiba Ustadz Rohim berdiri melingkari batu tersebut. "Min, ini mengerikan dan banyak Min. Kewalahan kalau kita berdua," ucap Ustadz Rohim. "Solusinya gimana Kang?" tanya Imin. "Ini kita putar balik saja. Aku punya teman, besok saya kabari. Coba besok bisa kesini atau tidak," jawab Ustadz Rohim. Nampak handphone Ustadz Rohim sedang melakukan panggilan kepada seseorang. "Assalamualaikum, Mbah Jo. Punten, ini Rohim," sapa Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo. "Waalaikumsalam. Subhanallah Rohim, lama tak ada kabar kamu," jawab Abah Sumarjo. "Iya, masih sibuk terus. Bagaimana kabarnya Mbak Jo?" tanya Ustadz Rohim. "Alhamdulillah, sehat, baik-baik saja Min. Kamu kabarnya gimana Min?" tanya Abah Sumarjo sambil berjalan keluar rumah mencari sinyal. "Alhamdulillah, doanya Bah, insya Allah baik-baik saja," sambung Ustadz Rohim.
Abah Sumarjo merupakan rekan Ustadz Rohim saat nyantri dahulu. Abah Sumarjo lebih senior dari Ustadz Rohim. Namun mereka berdua kenal dekat dan selalu melakukan misi yang sama sejak di pondok dahulu. Ada misi apa ini? Tumben-tumbenan? Tanya Mbak Sumarjo yang sudah menebak jika Ustadz Rohim akan mengajak melakukan misi seperti masa di pondok. Hahaha, wah Mbak Jo tahu aja nih, padahal mau tak ajak jalan-jalan loh ini. Candaan Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo masih sangat-sangat seperti dulu. Halah, gaya kamu tuh, mana mungkin kamu ngajak jalan-jalan saya, paling juga ngajaknya nyari demit. Sambung Abah Sumarjo untuk mencairkan suasana. Gini Mbak Jo ada waktu nggak untuk datang ke Jawa? Ya, kira reuni sambil menjalankan misi, ajak Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo. Ada misi apa lagi emang Min? Tanya Mbak Jo. Biasa bah, cuma mau ngetes ilmu Mbak Jo. Masih tajam nggak? Canda Ustadz Rohim. Oke lah, minggu depan saya sempatin ke Jawa, tapi jangan lupa singkong gorengnya ya. Ucap Abah Sumarjo. Siaplah bah, sesaji buat Abah Jo kami siapin, jawab Ustadz Rohim. Walaupun mereka terpaut senior dan junior, namun mereka sangat akrab karena selalu sukses menjalankan misinya. Candaan mereka masih sama seperti masa di pondok dahulu. Oke Min, insya Allah malam Jumat depan aku kesana, janji Abah Sumarjo. Matur suwun Bajo, sebelumnya maaf Bajo, saya kasih kabar lewat telepon, ucap Ustadz Rohim. Halah santai saja, tak kira kamu malah udah nyewu Min. Canda Abah Sumarjo. Nyewu atau 1000 hari kematian. Jan, Abah Jo jadi dulu bercandanya gak berubah, sahut Ustadz Rohim. Lah kamu gak pernah ngabarin saya, tak kira udah gak ada. Insya Allah saya dari kota Rabu malamin, sambung Mbak Sumarjo. Siap Bajo, ditunggu Ki. Pokoknya hati-hati. Nanti kalau kesini ngabarin ya Bajo, biar istri potongin bebek buat sesaji jajan, ucap Ustadz Rohim. Gak usah repot-repot Min, kalau ada yang dibakar aja, canda Abah Sumarjo. Ada bah, tunggunya tapi. Ya udah bah, matur suwun ge. Assalamualaikum, ucap Ustadz Rohim. Sama-sama Win, waalaikumsalam. Sehat-sehat pokoknya, tutup dialog dari Abah Sumarjo. Hari berhari berlalu, Ustadz Rohim mulai mempersiapkan dirinya dan mencari cara untuk menghadapi tikungan Bangar. Begitupun Abah Sumarjo, beliau mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lokasi tersebut. Abah Sumarjo tahu bahaya yang akan dihadapi. Bukan sembarang tempat, namun tempat yang telah memakan tumbal banyak manusia demi keserakahan Sumardi. Suatu telepon Ustadz Rohim berbunyi. Nampak notif dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum, halo bah, sapa Ustadz Rohim sembari mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam Min, ini aku berangkat ya. Ntar di perempatan yang menuju rumah kamu, aku dijemput ya. Agak lupa soalnya, perintah Abah Sumarjo. Siap bah, nanti kabar-kabar kalau sudah sampai perempatan ge, jawab Ustadz Rohim. Oke Min, assalamualaikum, sambung Abah Sumarjo. Waalaikumsalam bah, hati-hati di jalan bah, tutup Ustadz Rohim. Setelah mendapat kabar bahwa Abah Sumarjo akan datang ke desa, Ustadz Rohim mengabari Pak RT melalui teleponnya. Assalamualaikum Pak RT. Nanti malam bisa datang ke rumah tidak? Tanya Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Jam berapa Kang Rohim? Jawab Imin. Ya sekitar jam 11-an, iki koncoku medolan Rene. Temen aku yang nanti tak kenalkan sambil bincang-bincang masalah kemarin, ucap Ustadz Rohim. Siap Kang, ini saya langsung ke situ saja, sambung Imin selaku ketua RT. Ya sudah saya tunggu ya, ucap Ustadz Rohim. Siap Kang, waalaikumsalam, tutup Imin. Setelah mereka berdua menutup teleponnya, Ustadz Rohim bergegas merapikan rumahnya untuk menerima tamu. Selang beberapa menit ketokan pintu rumah terdengar. Assalamualaikum Kang. Ya jelas itu suara Imin, suara yang khas Pak RT yang sangat bertanggung jawab ini. Imin merupakan Pak RT yang Ustadz Rohim kagumi karena kecekatan mengurus masalah desanya. Hampir semua kepentingan desanya Imin pikirkan. Silahkan masuk, jawab Ustadz Rohim. Ini sudah sampai mana Kang tamunya? Tanya Imin.
Kurang pahamin, ayo perkirakan jam 11-an wis takan kene. Kurang pahamin, ya perkiraan jam 11 sudah sampai sini, sambung Ustadz Rohim. Tamu dari mana, Kang? Tanya Imin. Tamu dari jauh, beliau teman lama masa di pesantren. Jaduknya tidak main-main, jawab Ustadz Rohim. Ini ngeri, nanti saya harus belajar sama dia, ucap Imin. Malam semakin malam. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba telepon Ustadz Rohim berdering. Panggilan masuk dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum Min, saya sudah sampai di perempatan nih, ucap Abah Sumarjo. Waalaikumsalam Bah, lah kok cepet banget, jawab Ustadz Rohim. Cepet gundulmu, bokongku ini loh, sampai pedes, celetuk Abah Sumarjo yang masih menyempatkan bercanda. Siap Bah, ini saya susul bareng teman saya, sambung Ustadz Rohim. Oke ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bah, tutup Ustadz Rohim. Ustadz Rohim dan Imin segera bergegas ke perempatan untuk menyusul Abah Rohim. Sesampainya di perempatan, nampak mobil putih dengan 2 orang pengendara di dalamnya. Ya jelas, di dalam mobil terlihat Abah Sumarjo bersama satu satrianya sedang menunggu. Ustadz Rohim dan Imin bergegas menghampirinya. Assalamualaikum Bajo, ini Rohim, ucap Rohim, mengetuk kaca mobil Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, subhanallah, baru saja mau aku telepon ulang, tiba-tiba udah sampai saja. Pakai ilmu apa kamu? Sambung Mbah Sumarjo. Pakai ajian gaspol remblong Mbah. Aku tahu Abah gak suka nunggu, makanya bahaya kalau telat bisa ngamuk, canda Ustadz Rohim. Jan, candaanmu dari dulu gak berubah Min, sambung Abah Sumarjo. Wes ngobrolnya di rumah saja Bah, udah tak siapin bebek dengkek, ucap Rohim. Ngeri, bebek dengkek beneran gak nih? Ya udah ayo, tanya Abah Sumarjo. Sambil menyalakan mobilnya lagi, mereka melakukan perjalanan menuju rumah Ustadz Rohim. Setelah gang-gang kecil dilalui, akhirnya mereka sampai di rumah Ustadz Rohim. Jengkling, suara pintu mobil Abah Sumarjo yang dia tutup. Alhamdulillah sampai juga, ucap Abah Sumarjo. Monggo-monggo masuk Bah, ucap Ustadz Rohim sembari gugup membuka pintu dan mempersilahkan Abah Sumarjo masuk ke rumahnya. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, monggo Bah, agak berantakan ini rumahnya, ucap Ustadz Rohim. Halah sama saja Min, sahut Abah Sumarjo. Sugeng rawuh di gubuk kecil saya Bah, silakan Bah, Kang Pinara, ucap Ustadz Rohim mempersilahkan duduk Abah Sumarjo dan santrinya. Alhamdulillah bisa meluruskan encok, sambung Abah Sumarjo sambil duduk santai. Ini mau kopi dulu atau teh dulu Bah? Tanya Ustadz Rohim. Air putih tapi anget dulu Min, lambungnya biar gak kaget, jawab Abah Rohim. Siaplah, Kang Imin kopi ya? Tanya Ustadz Rohim pada Pak RT. Boleh Kang, jawab Pak RT. Loh ini namanya kok sama, Min semua, tanya Abah Sumarjo. Ini Bah tak kenalkan, ini Kang Imin, beliau Pak RT di sini. Kalau nama lengkap saya kan Rohimin, kalau Pak RT Iminanto, jawab Ustadz Rohim. Oh pantesan, Min semua, sekarang aku panggil kamu Himnya aja ya, biar gak salah, ucap Abah Sumarjo. Nggih Bah, Him untuk saya, Min untuk Pak RT, sambung Ustadz Rohim sambil berjalan menuju dapur. Selang beberapa menit, Ustadz Rohim keluar membawakan minuman dan singkong goreng yang masih hangat. Wih, spesial ini Him, ucap Abah Sumarjo. Sesajinya tak keluar ini Bah, kopi, teh, air putih, tak bawa semua, celetuk Ustadz Rohim. Ngawur kamu Him, aku pesennya air putih, kamu dikeluarin semua, sambung Abah Sumarjo. Aman Bah, ini kopi lokal sini loh, dijamin sedep, monggo Bah, ucap Ustadz Rohim sembari menyuguhkan hidangan ke Abah Sumarjo. Wah cocok banget sama singkong gorengnya, sambung Abah Sumarjo. Monggo Pak RT, Kang monggo, ucap Ustadz Rohim yang menawarkan kembali hidangannya. Ini santrinya jenengan ya Bah? Tanya Ustadz Rohim. Iya Him, satu pesantren, cuma dia yang berani perjalanan jauh, makanya tak ajak, jawab Ustadz Rohim. Selain jaduk,
Abah Sumarjo juga merupakan pengasuh di pesantrennya. Beliau memiliki 300 santri putra dan 400 santri putri di pesantrennya. Loh, pesantren ditinggal aman toh bah? Tanya Ustadz Rohim. Insya Allah aman Him. Gusnya yang ngurus ini, jawab Abah Sumarjo. Gus merupakan panggilan bagi anak kiai. Jan mantep tenan Bajo ini, makanya udah besar-besar, ucap Ustadz Rohim. Ya alhamdulillah bisa bareng-bareng mengajarkan agama. Kira-kira ada rencana apa lagi ini Him? Sambung Abah Sumarjo. Ngoten bah, biasa tikungan banger kemarin-kemarin itu menghebohkan warga dan membahayakan warga. Dalam beberapa tahun ini sudah memakan banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Tikungan banger yang tadi kita lewati, tanya Abah Sumarjo. Betul bah, di sana banyak terjadi kecelakaan, padahal dulu aman-aman saja. Tikungannya juga tidak terlalu tajam, jawab Ustadz Rohim. Oh pantes ya, tadi aku lewat situ bau bangkai menyengat. Tak kira tempat pembuangan sampah. Cuma aku agak curiga, soalnya tadi di sana sudah disambut, ucap Abah Sumarjo sambil menganggukkan kepala karena keheranan. Jadi saya dan Pak RT sempat curiga sama hal negatif. Terus kita kemarin mengadakan doa bersama. Nah, waktu selesai satu warga kerasukan di sana bah, bincang Ustadz Rohim. Ada pesan dari yang ngerasukin gak Him? Tanya Abah Sumarjo. Kerasukannya banyak bah, gonta-ganti, tapi yang terakhir ada yang minta tolong diselamatin, jawab Ustadz Rohim. Ya kecelakaan banyak gak Him? Tanya Abah Sumarjo sembari menyambat rokoknya. Hampir setiap tahun pasti ada bah, padahal sebelumnya aman-aman saja. Dulu satu mobil nabrak batu di sana. Lah, kok setelah itu jadi keterusan? Jawab Ustadz Rohim. Kalau saya seuzon ada yang memasang jala di sana Him, sambung Abah Sumarjo. Nah, kemarin sebelum saya telepon Abah, saya sempat nekat ke sana sama Pak RT dan hasilnya memang tidak main-main bah. Di sana sudah terlanjur banyak korban, ucap Ustadz Rohim. Waduh ya, itu Him, misal itu benar pasangan, jika sudah terlanjur memakan banyak tumbal, agak sulit tuh, sambung Abah Sumarjo. Ini misal benar itu raja yang sengaja ditanam, ya kita harus atur strategi Him, ucap Abah Sumarjo. Gimana tuh bah? Tanya Ustadz Rohim. Sebentar Him, katanya ada bebek dengkek, tanya Abah Sumarjo. Wah, astagfirullah, gak lupa gibah, keasikan ngobrol, sebentar ya, tadi sudah disiapin sama istri, udah gak anget pasti, jawab Ustadz Rohim. Nggak apa-apa Him, yang penting nasinya anget. Ini kalau nggak makan dulu bahaya nggak fokus, canda Abah Sumarjo. Jan, Mbah Jo, dari dulu ngelawaknya nggak hilang, nggak ada sombongnya sama sekali, berani minta makan di rumah orang, gengsi dikit lah bah, sambung Ustadz Rohim. Setelah selesai makan dan sedikit bincang-bincang, mereka melanjutkan untuk tidur sejenak. Subuh pun tiba. Pak RT dan Ustadz Rohim nampaknya telat bangun subuh. Namun berbeda dengan Mbah Jo dan santrinya. Beliau sudah absen terlebih dahulu ke musola, bahkan menjadi imam di musola desa Ustadz Rohim. Nampak banyak warga setempat memandang Abah Sumarjo karena keasingannya. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Abah Jo iseng-iseng jalan-jalan ke tikungan Bangar. Dan benar saja, pagi hari saja aura terasa sangat menyeramkan. Betul Is, di sini ada rajanya, ucap Abah Sumarjo pada santrinya yang bernama Muiz. Punten bah, itu pasangan dari orang ya? Tanya Muiz. Seuzonnya, ya bisa jadi. Biasanya yang pasang model beginian itu orang yang melakukan pesugihan Is, jawab Abah Sumarjo. Duh, kalau kok jadi merinding bah, ucap Muiz. Aman Is, raja ini cuma memakan tumbal hanya pas bulan Suro, kalau di hari-hari biasa aman, ucap Abah Sumarjo untuk menenangkan Muiz. Kok ada mbah ya orang yang kejam melakukan hal seperti itu demi harta, ucap Muiz. Ya begitulah manusia, kadang suka kurang bersyukur. Dampaknya menjadikan seorang serakah, dirinya merasa kurang dengan yang sudah dimiliki, alhasil melakukan hal negatif seperti ini, terang Abah Sumarjo.
Astagfirullah, ucap Muiz. Ya, kalau kamu nanti sukses punya rezeki banyak, jangan lupa sama yang memberi rezeki. Hidup susah itu cobaan, kaya raya juga cobaan, Is. Kadang seseorang diuji dengan kemiskinan, kadang juga diuji dengan hartanya. Jangan sampai kamu mengejar harta dengan cara negatif seperti ini. Diuji kemiskinan berarti kamu harus sabar. Diuji kekayaan berarti kamu harus bersyukur. Jangan nanti kaya raya terus buat beli hal yang haram. Terang Abah Sumarjo sembari mengingatkan santrinya. Iya bah, doakan kulo, sahut Muiz. Yuk pulang ke Ustadz Rohim, kasihan pasti dia mencari kita, ajak Abah Sumarjo. Abah Sumarjo kembali ke rumah Ustadz Rohim dan benar saja, Ustadz Rohim mencari Abah Sumarjo sampai ke rumah-rumah warga. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo sambil membuka pintu rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam, ya Allah tak cari kemana-mana padahal. Dari mana saja bah? Tanya Ustadz Rohim. Lah kamu subuhnya kesiangan, kasihan lo jamaahnya nungguin, terang Abah Sumarjo. Baru kali ini bah, hilaf, sengaja biar Mbak Jo yang imamin, sambung Ustadz Rohim. Dasar Ustadz ndablek, ucap Abah Sumarjo. Habis jalan-jalan dari mana bah? Tanya Ustadz Rohim. Saya habis dari tikungan Banger. Bener-bener serem juga Min. Udah seperti kerajaan tuh tempat, jawab Abah Sumarjo. Awal mulanya gimana bah? Tanya Ustadz Rohim. Itu sepertinya memang ada yang pasang Him. Itu kalau kita ambil rajanya, ya seperti kita ngambil sarang tawon. Ibaratnya sudah seperti rumah mereka. Banyak banget penghuninya, jawab Abah Sumarjo. Astagfirullah, ngeri juga ini. Harus bisa ngatur strategi, ucap Ustadz Rohim. Strategi ini kita harus pindahin anak buahnya dulu. Di sini ada tempat yang jauh dari warga tidak? Tanya Abah Sumarjo. Nggak ada bah, rawan juga kalau di kampung. Banyak orang-orang petani di sini, jawab Ustadz Rohim. Ya udah, jalan satu-satunya kita bakar semua. Cuma kita perlu tenaga ekstra. Nanti 4 orang ini kita bareng-bareng ke sana, kita wirid di sana bersama. Ustadz Rohim sama yang mediasi ke mereka, ucap Mbah Sumarjo. Siap Mbah, kamu lawan anak buahnya, saya yang bosnya. PRT sama Muiz baca wiridnya. Nanti habis zuhur kita bikin benteng diri dulu, terang Abah Sumarjo. Oke bah, pagi ini kita sarapan, habis itu luangkan waktu untuk tidur, sambung Ustadz Rohim. Mereka mulai merebahkan tubuhnya dan PRT menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Abah Sumarjo. Nampaknya Abah Sumarjo sedang melakukan sebuah wirid dengan air putih di hadapannya. Ya jelas, itu senjata andalan Abah Sumarjo ketika berburu demit. Air putih yang diwiridkan akan menjadi senjata bagi makhluk gaib. Azan zuhur berkumandang. Mereka melakukan jamaah sholat zuhur, lalu dilanjut dengan wirid khusus pada siang ini. Ya, ini merupakan wirid khusus untuk membentengi diri dari makhluk gaib. Hampir ribuan wirid itu dilantunkan karena Abah tahu akan bahaya yang akan dihadapinya. Air putih yang ada di hadapan Abah Sumarjo diberikan ke Ustadz Rohim, Pak RT dan Muiz. Mereka meminum 1 teguk dan membasuhkan ke seluruh wajahnya. Ini silakan diminum. Sebelum minum, baca syahadat, istighfar, sholawat tanpa nafas ya, ucap Abah Sumarjo. Mereka melakukan perintah Abah Sumarjo, satu persatu bergantian meminum air dari Abah Sumarjo. Nanti habis isya kita langsung ke lokasi. Nanti setiap orang yang melihat situasi diusahakan jangan panik, tetap tenang dan ikuti instruksi, terang Mbah Sumarjo. Senja telah tiba, sholat maghrib mereka laksanakan. Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim melakukan wirid lebih lama dari biasanya. Mereka melakukannya sampai waktu isya. Setelah selesai mereka melakukan persiapan dan langsung pergi ke lokasi tikungan Bangar. Bismillah, ucap Mbah Sumarjo sembari turun dari mobil setelah sampai di lokasi. Sepi, benar-benar sepi. Setelah beredarnya berita horor dan sering memakan korban, kini tikungan Bangar jarang dilewati saat malam hari. Bahkan tidak ada satupun yang berani melewati tikungan tersebut. Semua baca sholawat ya, jangan sampai berhenti. Di sini ramai sekali soalnya, terang Abah Sumarjo. Mereka menuju ke batu hitam besar yang menjadi pusat perhatian Abah Sumarjo. Astagfirullah, ya Allah. Tiba-tiba Muiz berteriak ketakutan. Muiz menutup matanya sembari memegang Abah Sumarjo.
Tenang Is, sholawat terus pokoknya, insya Allah aman. Biar kamu lihat yang aslinya, jangan hanya di TV. Canda Abah Sumarjo sembari menenangkan Muiz yang ketakutan karena baru pertama kali ngelihat wujud asli penghuni tikungan Bangar. Mereka mulai melakukan wirid di sekitar batu tikungan Bangar. Beberapa penampakan mulai berseliweran menghampiri mereka. Hantu tanpa kepala menjadi penampakan tersering di sana. Sedang khususnya wirid tiba-tiba ada masalah dengan PRT. PRT muntah-muntah tanpa sebab. Astagfirullah ya Allah, mambu apa iki? Ucap Pak RT. Sing tenang, fokus sholawat kabeh pokoke. Terang Abah Sumarjo. Abah Sumarjo mulai mendeteksi kebenaran raja yang ditanam seseorang di bawah batu tersebut. Tidak dalam namun sulit mencabutnya.